Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat yang sangat menarik antara Ustaz Juma dan kawan-kawan. Dan mereka berdiskusi bersama Apologet Kristen, di mana Ustaz Juma dan kawan-kawan kepanasan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Apologet Kristen, di mana dia menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka kepanasan, mereka tidak terima. Maka dari itu mari kita simak secara baik debat ini, dan mari kita memberikan komentar yang baik dan positif. Ya, mari kita menyaksikan bersama debat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menyaksikan. Musa untuk menulis Al-Quran. Mana di mana ayat mana? Jangan kemana-mana, Pak. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jawab dulu pertanyaan saya. Enggak bisa. Jawab dulu pertanyaan saya. Jangan kemana-mana. Enggak bisa. Jawab dulu. Enggak bisa. Jawab dulu pertanyaan. Di mana tertulis Yesus menyuruh Lukas menulis? Di mana tertulis Yesus menyuruh Yohanes menulis? Yesus menyuruh Matius dan Markus menulis. Di mana tertulis? Saya tanya, tertulis di mana? Anda lihat, Anda memahami sesuatu itu seperti wah, ini nggak bisa diskusi ini. Kacau kayak kacau. Kalau nggak letterleg itu namanya kacau, Pak. Kacau balau, Pak. Kalau nggak letterleg, Pak. Harus tertulis, Pak. Karena kalau nggak tertulis itu berarti nggak tahu gitu, Pak. Wah, parah ini, parah. Yang lain aja lah. Oh iya, ya sudah. Yang lain aja, yang lain. Al-Quran Anda ditulis atau diturunkan? Gampang. Enggak, kalau saya jawaban gini, Pak. Jawaban saya itu akan saya berikan kepada orang yang benar-benar tepat berdiskusi dengan saya. Kenapa? Salah satu syarat, sabar dulu, sabar, Pak. Apa syaratnya orang yang tepat untuk saya jawab itu? Orang yang berhak mendapat jawaban dari saya adalah orang-orang yang berhasil menjawab pertanyaan saya menggunakan data. Itu. Sementara Bapak tidak berhasil menjawab pertanyaan saya. Oh, nggak bisa, Bapak nggak menjawab pertanyaan saya. Berarti Bapak gagal. Jadi makanya jawaban saya terlalu mahal untuk Bapak. Loh, ini mahal loh, ini mahal perjanjian loh. Bukan tulisan prosa. Lanjut yang lain. Bukan prosa, bukan buku biasa. Gurunda Zuma, monitor Gurunda. Ini perjanjian. Mana yang lebih tinggi perjanjian dengan penulisan biasa? Perjanjian. Ustaz Hanafi, Bang Handi, Ustaz Arif, udah gantian. Aku malas. Saya melihat kelemahan kalian. Karena perjanjian. Iya. Tidak ada hukum ditulis. Ngomong host. Siap. Nah, itu kalian. Gimana Pak Indra? Gimana? Nah, sebuah kitab tanpa perjanjian, tanpa hukum, itu bukan sebuah buku, itu buku biasa. Makanya harus dia ada perjanjian dulu. Perjanjian apa, Pak? Ya, perjanjian antara Allah dengan manusia. Tuhan berkata, ketika perjanjian lama itu dimeteraikan dengan darah. Dan ketika hukum sudah diberikan, Taurat sudah dituliskan oleh Musa, itu ada dalam buku, dalam kitab Keluaran loh. Nanti saya kasih ini ada. Nah, di situ Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi segala sesuatu itu sah loh. Bahkan diperjanjikan dengan darah. Nah, ketika kemudian datanglah perjanjian yang baru, seperti yang dikatakan oleh Yeremia, ketika bangsa itu sudah mengingkari perjanjian Allah, maka Allah memperbaharui lagi. Dia bilang sesungguhnya akan datang di dalam Yeremia 31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah lakukan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah mereka ingkari. Nah, perjanjian baru yang kemudian dibaharui adalah ketika datangnya Yesus Kristus. Lalu dia berkata, cawan, ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Sama kan? Tetapi yang tadinya darah domba-domba binatang, dia sahkan dengan darah sendiri. Jadi itulah kitab yang sesungguhnya, yang dia ajarkan, itu yang mau diajarkan kepada umat. Makanya dia berkata, makanya darah yang ngomong aja Pak Indra, ngomong aja selama 1 jam saya dengarin. Nah, itu seperti itu. Nah, setelah itu makanya dia bilang, inilah cawan ini adalah darah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dia mati di kayu salib, itulah darah perjanjiannya, sehingga dia menyelamatkan manusia. Apa yang dikatakan juru selamat?
Itulah darah perjanjian itu. Kenapa orang ini? Kenapa dia? Itu Kenapa orang ini? Orang ini bagaimana? Orang ini butuh darah. Kenapa ada darah jadi perjanjian? Kenapa? Biasanya perjanjian Kenapa, itu, Dek? biasanya Kamu perjanjian kenapa, itu Dek? kertas Dek putih Indra. bersih. Kertas putih bersih pakai materai itu baru perjanjian itu. Akta notaris ini kok Ada ini nana kenapa? gitu loh. Ya, saya gejala ceritakan awalnya Gurunda. gimana? Tadi gini, tadi Bang, saya kan diskusi sama jenengan tadi siapa? Gurunda sama Pak siapa tadi namanya? Lukas. Nah, saya tanya, pernah nggak Yesus memberikan legitimasi penulisan Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Enggak, Dia jawab, enggak gitu kan. Oke, apa Pak definisi legitimasi? Pengesahan. Oke, Pengesahan. berarti legal dan tidak? Iya benar. Terus saya bilang gini, oh berarti kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tidak legal menurut Yesus ya. Marah dia, tersinggung dia. Kan wartawan lepas itu. Padahal dia sendiri yang bilang, Gurunda. Dia sendiri yang bilang bahwasanya kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah mendapatkan legitimasi dari Yesus. Terus saya tambahkan bahwasanya oh berarti kalau nggak dapat legitimasi berarti kan nggak legal. Berarti nggak legal menurut Yesus. Marah. Padahal pernyataan dia sendiri, Gurunda. Lanjut. Iya. Jadi memang kan jangankan penulisnya, penulis Bible. Ya, Yesus itu untuk kemudian menyatakan mereka akan mengajarkan di luar daripada konsep yang ia ajarkan itu enggak. Contoh, hasil kesaksian daripada orang-orang yang datang kepada penulis Yohanes. Di situ dia ceritakan segala firman telah Yesus sampaikan. Berarti setelah Yesus terangkat ke langit nggak ada lagi firman. Nggak ada lagi firman. Karena segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi karangan Lukas, Markus, Yohanes dan juga surah-surah Paulus itu semua bullshit. Bullshit. Itu hanya tulisan-tulisan orang yang tidak dikenali, yang dituliskan kemudian berdasarkan keinginan penguasa kala itu, yaitu Romawi. Nah, jadi kalau ada orang yang teriak-teriak ingin kemudian pengakuan terhadap kitabnya yang dianggap suci, itu bullshit, itu hanya mimpi. Dan dia tidak akan mendapatkan hasil selain daripada kekecewaan. Apalagi kalau berhadapan dengan Bang Zuma dan teman-temannya. Kira. Bang Zuma, boleh? Ya, silakan. Yesus mengangkat 12 murid ada maksud. Ya, 12 murid, oke. Tapi bukan penulis Bible. Itu dulu. Dia mengajar ada maksud. Iya, Kalau betul. guru mengajar murid untuk apa? Menuliskan. Untuk Belum dia menulis tentu. semua yang guru ajarkan. Belum Jadi tentu. tidak perlu guru tidak perlu memerintahkan, kamu tulis. Tetapi ketika dia mengajar, mereka sudah tahu murid bahwa dia harus mencatat semua yang dikatakan oleh guru. Belum tentu. Tidak. Belum tentu. Kalau tidak berarti dia bukan murid. Oh enggak, belum tentu. Buktinya murid-murid saya banyak. Saya tidak pernah Nah, itu memerintahkan kemudian. Murid saya Salah. juga banyak, Gurunda Juma. Tapi mereka nggak nulis, mereka Nggak langsung nulis. praktekin poligami. Betul. Lanjut. Nah, Ya itu salah toh. jadi itu cuman klaim Anda saja untuk memberikan sedikit angin segar buat agama Anda yang benar-benar mutlak. Yesus tidak mengenal agama Kristen itu selain dari pengajaran orang Farisi yang kelak orang Farisi ini akan melahirkan kelompok-kelompok tertentu di mana Yesus memberikan legitimasi mereka adalah orang neraka yang tidak lepas daripada api neraka. Yesus jelaskan di dalam Matius 23 nomor 15 dan juga di dalam Matius 23 nomor 23-24 dan endingnya di data nomor 36-nya itu. Jadi nggak bisa bang, mau seperti apapun Anda meramu kata-kata, tetap aja Kristen ini agama yang tidak diridhoi oleh pencipta alam semesta. Termasuk para utusannya, termasuk Yesus. Itu poinnya. Anda salah bang, Anda salah. Ya, kalau Anda mengatakan saya salah, tunggu. Kalau Anda mengatakan saya salah, tolong Anda tunjukkan bagaimana Yesus menyatakan legitimasi jelasnya terhadap Bible saudara, khususnya perjanjian lama, perjanjian baru. Ada tidak indikasi itu? Itu dulu. Oke, saya akan tunjukkan. Jadi begini silakan. kalau saya katakan, agama itu bukan buatan Yesus, buatan manusia. Agama semua adalah kebudayaan.
bukan hasil ciptaan Tuhan. Mulai ngaco ini. Loh, Mulai sejak ngaco. kapan Tuhan menurunkan agama? Tuhan tidak pernah menurunkan agama. Yang di dalam Kisah Para Rasul 23 atau 21 itu yang dikatakan sekte Nasrani, itu orang Yahudi menyebut kepada orang-orang pengikut Yesus sebagai sebuah sekte, terus berkembang. Nah, ini aja Anda keliru. Ini aja Anda keliru. Tidak pernah orang Yahudi menyebut pengikut Yesus itu dengan sebutan Nasrani, tidak pernah. Yang Yahudi sebut Nasrani atau Nasorios dalam bahasa Yunani itu pengikut Paulus. Jadi Anda jangan mencampur adukan antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Beda. Terus yang kedua, Paulus membawa pengajaran apa? Yesus kan? Yesus membawa ajaranku bukan dari diriku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Ajaran yang dimaksud ini, itulah yang disebut agama. Itu yang dimaksud agama, itu ajaran. Ajaran Yesus itu cakupannya apa? Ajaran Yesus cakupannya apa? Intisarinya apa? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Intisari dari tahu. Kalau keselamatan berarti tidak sampai ke Kristen berarti. Kalau ke keselamatan berarti hanya sampai kepada Yudaism. Salah. Lalu ajaran Yesus tentang Kristen apa? Keselamatan. Keselamatan ngerti ya. Nabi Musa juga mengajarkan keselamatan. Yesus juga mengajarkan keselamatan. Oke, Bang Suma, begini. Nah, kalau Kristen ini apa? Kenapa ada perjanjian baru? Perjanjian baru tidak ada tanpa perjanjian lama. Jadi itu tidak bisa dua perjanjian Salah. itu dipisah. Ini salah lagi nih. Keliru lagi kamu itu. Tidak. Kitabmu itu, Bung. Kitabmu nanti disebut perjanjian baru, perjanjian lama itu nanti di abad keempat. Oke. Tidak. Oke. Siapa bilang? Coba. Yesus pernah menyentuh perjanjian baru? Pernah Yesus menyebut perjanjian baru? Lihat, Lukas 22 ayat 20. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Oh, itu beda. Itu beda itu enggak, bukan sampai ke situ. Dengarkan saya dulu. Adalah lebih baik kau mendengarkan karena saya lihat kami itu masih minim pengetahuan tentang agamamu sendiri. Di dalam kitab sabar dulu. Masuk kepada dimensi roh. Apalagi ini? Ini saya bicara sama Popo atau apa ini? Di dalam kitabnya Yahudi Yeremia 31 nomor 31 Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Kamu ngerti apa perjanjian baru Tuhan? Menurut kitab Yeremia, kamu paham? Taurat, Bani Yakob. Taurat. Penghandi aja tahu. Padahal kalau dipikir ini Bahandi turunan dari Jepang. Dia ngerti. Lah ente ngaku-ngaku Kristen tapi nggak paham. Taurat itulah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Catat itu. Perjanjian lamanya adalah janji Tuhan menyelamatkan Musa dan kaumnya dari perbudakan di tanah Mesir. Itu perjanjian lama. Perjanjian barunya adalah hukum Taurat yang diterima Nabi Musa setelah beliau mengantar Bani Israel sampai ke Gunung Sinai. Begitu cara belajarnya. Jadi Yesus itu pengajar perjanjian baru. Apa perjanjian baru? Itu Taurat. Jadi kitab itu bukan perjanjian baru. Itu apa namanya itu ya? Apa itu ya namanya? Perjanjian tambahan. Perjanjian apa itu ya? Ya pikirkanlah sendiri. Karena Yesus tidak mengenal kitabmu. Ini yang perlu kamu pahami. Bisa membawa saya bawa kau terbang sampai di surga nih. Saya akan bawa kau terbang sampai di surga. Bagaimana kamu mengantar saya sampai ke surga sementara Yesus mengutuk? Jangankan dengar. Jangankan. Dengarkan. Yesus itu mengutuk orang-orang yang beriman yang percaya kepada penyaliban. Paham? Yesus mengutuknya. Nah, kamu baca, saudara baca Matius 23. Di situ jelas sekali dikatakan, bagaimana mungkin engkau ingin meloloskan diri kalian dari api neraka? Bagaimana mungkin? Disebabkan kamu itu membunuh, menyalib nabi-nabi mulai dari Habel sampai ke Zakaria. Engkau hanya keturunannya, betul kata Yesus. Memang engkau hanya keturunannya. Tapi kau membenarkan apa yang dilakukan nenek moyangmu, yaitu membunuh nabi-nabi. Kau benarkan itu.
semua kebaikan sehingga kamu menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi itu menjadi megah. Karena itulah kamu adalah keturunan ular-ular. Engkau ada keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kalian bisa melepaskan diri kalian dari api neraka? Kalian itu adalah orang yang percaya kepada nenek moyangmu yang membunuh nabi, menyalibkan nabi. Kalau orang Yahudi yang Tuhan janjikan keselamatan, orang Yahudi yang dijanjikan ke surga, orang Yahudi yang kemudian bangsa pilihan aja oleh Yesus, mereka dikutuk sebagai ular beludak. Lalu bagaimana dengan Kristen yang percaya kepada penyaliban? Penyaliban itu menyebabkan orang Yahudi dikutuk oleh Yesus. Boleh saya menanggapi? Ayo, ya silakan. Apa yang dikatakan di dalam kitab Matius 23, Yesus sedang mengecam orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Betul. Karena apa? Mereka belajar Taurat tetapi mereka tidak melakukan seperti Taurat yang perintahkan. Mereka membunuh para nabi. Salah satu di antaranya adalah membunuh para nabi, betul? Betul. Tetapi mereka tidak menjalankan sesuai dengan. Iya. Salah satu daripada itu adalah melakukan penyaliban terhadap nabi, betul? Dengar dulu. Dengar. Saya sudah memberikan di sini sesuai dengan 23 ayat 13 itu. Celakalah kamu dan segala macam. Nah, Taurat, sampai 36 kamu baca. Ya, kita harus kembali kepada Taurat. Taurat itu dia berisi juga peraturan dan ketentuan dan itu ada sanksi. Kalau melanggar kutuk dan mati. Tetapi kalau kamu melakukan taat, kamu diberkati dan hidup. Makanya ketika dia berkata bahwa dosa akibatku, dosa itu adalah kutuk. Karena mereka tidak melakukan. Loh, baca di ulangan. Ya tahu, saya paham. Tapi buat apa seorang Kristen membawa kitabnya Yahudi, buat apa? Siapa? Dia adalah Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari bangsa Israel, dari kejadian, dari Adam dan Hawa sampai kepada nanti akhir zaman. Dia tetap Tuhan. Ini orang berdebat ini berpujangga atau apa ini? Gini, Bung. Orang kalau berdiplomasi itu ya menyampaikan sesuatu retorika dengan metode-metode seperti itu isinya, cakupannya, muatannya, pesannya harus sampai kepada yang mendengarkan. Bukan hanya tekanan-tekanan suara saja. Kamu kalau dalam ilmu mantik jadi murid saya, itu kuusir dari kelas. Caranya tidak kayak begitu. Bukan hanya penekanan suara yang kita butuhkan. Tetapi yang kita butuhkan itu adalah muatan dari penyampaian kita. Itu yang terpenting kemudian. Tidak ada hubungannya hukum Taurat itu dengan Kristen. Tak ada hubungannya. Yang ada sekarang yang Anda harus pikirkan di Matius 23. Yesus mengecam, Yesus mengutuk. Bahkan Yesus mengatakan, bagaimana mungkin kalian itu bisa meloloskan diri kalian dari api neraka? Tak mungkin. Kenapa? Karena kamu mengimani penyaliban yang dilakukan oleh nenek moyangmu terhadap orang-orang yang diutus. Baik itu berupa ahli Taurat, baik itu berupa nabi yang dibunuh dan disalibkan. Nah itu pernyataan Yesus. Dan kata Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Nah lalu bagaimana dengan Kristen? Yang notabene-nya mengatakan keselamatan itu karena dosa sudah ditebus dan diambil alih oleh Yesus karena Yesus disalib di atas tiang pohon. Gimana ceritanya? Mana ada Yesus mengatakan penyaliban itu menyelamatkan? Mana ada? Penyaliban itu menyebabkan keturunan sang penyalib dikutuk dan dikatakan sebagai keturunan ular beludak yang tidak akan pernah lolos dari api neraka. Lalu bagaimana dengan Kristen coba? Endingnya di mana? Matius 7. Apa itu? Orang-orang yang percaya kepada penyaliban memanggil Yesus Tuhan. Kok bisa? Ya, karena mereka menganggap Yesus itu adalah Tuhan yang datang dengan kasih-Nya, mati menyerahkan nyawanya, darahnya, dagingnya untuk tembus dosa-dosa Romawi dan Yunani. Apa akibatnya? Mereka memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermukjizat, mengusir setan. Karena menganggap Yesus Tuhan. Tapi endingnya apa? Diusir. Diusir kemana? Ke neraka. Mana dalilnya? Matius 13 nomor 50. Pembuat kejahatan dilemparkan kemana? Di neraka. Tahu. Nah terus ente yang memanggil Yesus dan bermujizat pakai nama Yesus dilempar kemana? Saya dilempar ke surga. Mana ada? Karena saya bukan keberuntungan.
Saya tidak menyepelekan dan tidak menyangkal dia. Saya tetap ikutin dia. Lalu Kalau Anda oke, baik. Kau tadi bilang Yesus terpisah. Yesus bilang begini di Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi itu merupakan suatu hubungan yang tidak bisa terputus antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Karena perjanjian lama hanya menggambarkan, tetapi hakikatnya nanti yang ada di dalam Kristus itulah hubungannya. Jangan ente bawa-bawa kitabmu dengan pengakuan Yesus, aku menggenapi, aku datang untuk menggenapi, bukan datang untuk membuat atau menulis surat-surat atau kitab-kitab. Enggak. Yang dimaksud menggenapi itu adalah mengajarkan kepada Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Intinya itu di situ. Anda tahu arti menggenapi? Menggenapi itu melengkapi. Menggenapi itu melakukan yang tidak bisa dilakukan. Enggak ada nyambungnya ke situ. Nubuah itu ramalan yang didatangkan oleh penglihatan seorang nabi yang diwahyukan oleh Tuhan kepadanya. Itu namanya ramalan. Nah, ramalan ini wajib hukumnya terjadi. Oke? Jadi kan Anda sudah lihat toh bahwa Yesus menggenapi apa? Semua yang tidak bisa dilakukan. Jangan ini, jangan itu, jangan itu, jangan ini. Ada 10, jangan. Di mana Yesus makan babi kalau gitu? Tidak ada, Bu. Ya, iya, makanya aku bilang. Jangan, kan tidak ada tertulis di situ bahwa jangan makan. Katanya menggenapi sesuatu. Nah sekarang di mana Yesus makan babi? 10 hukum Taurat yang tidak bisa dilakukan oleh orang Israel dan seluruh umat manusia loh. Itu mulai ngaco deh, mulai ngaco ini. Ini ada nggak kombantrin Bang Handi? Tolong kasih obat ini. Kenapa bawa bangsa lain? Berbicara hukum Taurat, kenapa bawa bangsa lain? Dan jadikanlah mereka semua bangsa murid pun dan baptiskanlah mereka. Ya murid. Baptislah semua di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Murid. Jadikan murid kan. Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadikan murid kan. Nah sekarang saya tanya samamu. Yesus minta dijadikan semua orang menjadi muridnya kan? Betul? Iya. Nah, Yesus pernah nggak? Ada nggak murid Yesus makan babi? Apa tuh makan babi? Ya, ada nggak? Ketika dia perintah makan babi, makan. Kalau dia bilang jangan. Aku tanya dulu kau, ada nggak murid Yesus makan babi? Ada nggak? Benar. Yesus perintahkan kepada Petrus, apa yang aku perintahkan kepada engkau makan berkaki 4. Jangan kamu tolak. Petrus tadinya kan Yahudi juga. Sekarang ada nggak dia memerintahkan makan babi? Tidak makan babi, tetapi itu bagian daripada kaki 4. Berarti kaki 4, meja termasuk? Meja? Anjing bisa dimakan. Itulah kamu hebatnya. Indra. Kalau Bang Suma adalah anjing, saya Indra. Mati meja. Mau makan saya nih orang. Dengarkan dulu saya, Indra. Ayo Bang Edi, ini saya sebentar, satu detik. Dengarkan saya dulu. Logikanya ini agak lain kurasa. Silakan. Indra, apa gunanya Taurat buat Kristen? Taurat. Buat Kristen apa gunanya? Itu pedoman loh. Oke, pedoman. Pedoman Taurat itu menyembah berapa Tuhan? Satu. Siapa nama Tuhan itu? Namanya Allah, Tuhan dan Roh Kudus. Allah Bapa, dan Roh Kudus. Parah ini lagi masa Tuhannya. Nabi Musa kayak gitu-gitu, aduh capek deh. Udahlah, orang gila ini mah. Tidak. Saya pelajari segala sesuatu, makanya saya mau mengajar kepada. Ini baru tahap dasar loh. Saya belum membawa Anda kepada dimensi roh. Timnya, ayo kita bahas roh. Ayo, saya ke dimensi roh. Ya, ayo. Kita masuk dimensi roh. Luga tabunan panggil Gurunda. Ayo. Sekarang iblis itu roh. Ya? Sembahanmu juga roh. Bedanya di mana? Ya, roh beda. Beda. Iblis tidak berwujud. Iblis tidak berwujud. Kalau roh berwujud. Yes. Ya. Haleluya.
Halilintar. Yang mana yang betul? Yes. Atau halilintar deh. Kalau Anda melihat, Bung, kalau Anda melihat di dalam Lukas 24 nomor 37, di situ pneuma disebut hantu. Berarti Yohanes 4 nomor 24, Tuhanmu itu juga hantu. Betul nggak? Saya bukan. Berarti Anda selama ini menyembah hantu. Nah, gimana dong? Gimana tuh? Ada di mana tertulis di mana? Yohanes 4 nomor 24. Yohanes. Theos itu adalah hantu. Selamat Maka malam. sembahlah dia, kata dia. Berarti jangan selama Bang ini, Juma, saya mau bertanya kepada Anda. berarti Jadi selama begini. ini Anda menyembah hantu. Tidak. Begini, Bang Juma. Bang Juma punya pengertian dibawa kepada Lucifer itu di dalam Bukan, jangan ke situ dulu, terlalu berat, nanti pingsan semua kalian. Ini dulu. Tidak, Lukas saya ikuti 24 nomor saja. 37. Coba Anda terjemahkan dulu di situ. Berapa? Terjemahkan dengan jujur. Lukas Oke, 24 berapa? nomor 37. Lukas 24 nomor 37. Waduh, Ya. saya terbang ini terpaksa saya mesti pakai roh nih. Ya, silakan. 24 nomor 37. Saya baca. Ya, Ya. ya, 37. ya. 36. Loh, kok 36, Assalamualaikum. Tidak menyangka bahwa mereka melihat hantu. Hantu? Itu ketika Yesus Hantu, kan? menampakkan diri. Hantu kan? Apa original teksnya hantu di situ? Ah, kena kau di sini. Tidak. Oh no. No. Coba kamu Mereka buka menyangka. original teksnya. Kata hantu itu berasal dari bahasa Yunani, artinya apa? Hantu ya. Anda kasih tahu lah, iblis kah setan ya sama. ini 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 yang saya katakan tadi. Kalau cuma model keras-keras suara kayak begini, ngomong sambil ngedan kayak orang mau semua orang bisa. Tapi isinya itu nggak ada. Itu Mereka saya kasih ketakutan penjelasan kepada sebab Anda. mereka mengira melihat hantu, pneuma. Yang kau sembah Iya. itu pneuma. Pneuma itu tadi apa? Anda melihat teks dulu. Hantu. Oke. Terus Anda baca selanjutnya Ya, tidak? ceritanya nih. Yohanes Anda baca 4 selanjutnya tidak? Yohanes 4 nomor Anda lihat. 24. Sabar dulu. Jangan Theos Anda itu stop di situ. adalah pneuma. Maka sembahlah Tidak. dia di dalam roh dan kebenaran. Berarti Theos itu adalah Tuhan, jangan kita lari situ. Tadi kita kayak itu dulu Lukas 24 ayat 26. Saya lanjutkan ke kau. Akan tetapi yang berkata kepada mereka, maka kamu terkejut. Dan apa sebab Theos itu adalah Bang Indra, ada saya, mentok ke saya, jangan terbang ke surga. Di atas tangan. nyangkut dia di pohon, Ustaz. Kalau ditanya itu jawab, Bro. Jangan ngomong sendiri ya. Theos Lihat, itu saya adalah jawab nih. Lihat tuh. Lihatlah tanganku dan kakiku. Bukan itu Tidak ditanya. ada, kan? bukan itu. Iya, Mereka tadi yang ketakutan sebab mengira melihat pneuma, sebab mengira Oke. melihat hantu. Pneuma. Baca di Di bawahnya. dalam Yohanes dalam 4 nomor 24, Di bawahnya. Theos itu Anda lari dari adalah situ. pneuma. Berarti Theos itu adalah Jangan Anda lari dari situ dulu. Anda bersama modal kata itu tidak bisa. makanya Al-Qur'an Seperti sedang mengatakan berproposal loh. bahwa yang Anda mereka sedang sembah itu adalah berproposal. Anda sedang berpuisi. setan yang durhaka. Ini sebuah peristiwa yang tidak bisa diambil sepotong-sepotong, Bang Juma. Iya. Ngomong sambil ngedas. Nggak gitu Makanya cara Anda belajarnya. Makanya kalian itu harus belajar original teks supaya nggak dibodoh-bodohi sama terjemah. Di dalam Lukas 24 nomor 37, Yesus dikira hantu. Di situ hantunya bahasa Yunani pneuma. Yohanes 4 nomor 24, Tuhannya disebut pneuma. Berarti sembahanmu itu adalah hantu, makhluk halus. Tidak. Nah, itu Theos. berkesesuaian ketika Yesus Theos mengatakan, itu Yunani. waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, membawa namaku, menggunakan namaku, dan berkata, akulah dia. Matius Betul. 23, 24, 25, 26, di situ dikatakan, Betul. waspadalah kepada
Mesias palsu, Yesus palsu. Nah, berarti setelah Yesus terangkat ke langit, muncul kemudian Yesus palsu. Sedangkan yang ditemui oleh Paulus di dalam padang gurun ketika dia ke Damsyik itu adalah roh, makhluk roh. Akulah Yesus. Itu pneuma itu, roh. Iya, tapi dia diperanakan dengan roh. Yesus itu manusia enggak? Yesus itu manusia. Entar dulu dengerin. Allah 100% manusia. Yesus waktu di bumi dia manusia enggak? Yesus manusia. Manusia. Baca lagi Zakaria 12:1. Manusia. Roh di dalam diri manusia ciptaan atau bukan? Roh di dalam diri manusia ciptaan atau bukan? Yesus bukan ciptaan, Bu. Roh di dalam Yesus diri manusia, roh di dalam diri manusia Itu ciptaan beda. atau bukan? Ya, betul. Roh di dalam diri Betul. manusia ciptaan. Oke, Yesus Jadi satu. pernah Yesus di bumi manusia enggak dia? Oke. Tapi kalau Allah, Yesus, Saya dia tanya 100% Yesus. Allah. Yesus waktu di bumi dia manusia atau bukan? Manusia. Oke, roh di dalam diri manusia ciptaan atau bukan? Dia manusia Allah. Roh di dalam diri manusia, manusia Yesus Allah. Jadi di dalam ciptaan dia atau ada- bukan? Jadi pura-pura budak ini mah barang yang bisa Bukan. dipersingkat, Dia roh. dibudak-budakin. Dia roh Allah. Beda karena dia diperanakan dalam roh. Dia diperanakan dalam roh. Cuman lewat manusia. Kandungannya Maria. Tetapi Saya ulang tidak ada lagi. unsur ciptaan di situ. Saya ulang Kalau lagi. ciptaan manusia yang di bumi, di surga tidak bisa ada ciptaan. Saya ulang lagi. Yesus manusia enggak waktu di bumi? Iya enggak? Waktu di bumi. Manusia Yesus Allah. manusia, baik. Roh di dalam diri manusia ciptaan atau bukan? Roh di dalam manusia ciptaan. Oke, Yesus manusia enggak waktu di bumi? Manusia. Roh di dalam diri Yesus ciptaan atau bukan? Roh yang dilahirkan oleh nenek Roh kiper Kudus. lah. Jadi bukan ciptaan. Udahlah. Lu nggak bisa diskusi bahasa Indonesia percuma. Lanjut lagi yang lain. Tidak bisa go. Lu nggak nyambung ngomongnya, Tidak cuma bisa segitu go. doang. Udahlah. Tidak bisa Lu go. cari daun sirih aja udah, betul kata daun sirih campur kunyit. Jangan, Halo, itu halo. makanan orang Papua. Halo, malam. Malah. Selamat malam. Indra, bentar. Saya mau tanya Bang Cuma ya. Boleh Bang Cuma saya tanya? Bang Cuma masih monitor? Ada monitor, Pak. Silakan mau tanya apa? Oke, tadi kan Bang Cuma kan senang copot-copot ayat Alkitab dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus ya. Sekarang saya tanya. Di Ibrani 1 ayat 8 sampai dengan 10. Itu kalau mungkin bisa dibaca. Indra tolong dibacakan, Indra. Di berapa? Saya pakai saya. Ibrani 1 ayat Oke, 8 Ibrani sampai 1. dengan 10. Ibrani 1. Sebentar ya, Bang ya. Ibrani 1 nomor berapa Bang Rob? Nomor ayat 8 sampai 10. Bacanya pelan-pelan biar dimengerti semua orang. Ini Ibrani. Satu ayat. Ini Ibrani firman Tuhan ya? Pokoknya semua kejadian sampai wahyu itu semua firman Tuhan. Nah, oke. Jelek buruk semua Bang, dicatat. Dan Ibrani itu 1 ayat kalau 8 sampai 10 ya. Ya betul, Tetapi pelan-pelan. tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Oke Bang, sampai 9. Oke, saya mau nanya. Data yang Ayat sudah Anda 10 baca, udah dibaca, saya udah mendengar. Pertanyaan saya, kok Yesus nggak ada di sini? Ayat Bagaimana? 10-nya udah belum? Ibrani 1 sampai Ibrani 1 8 sampai 10, apa fungsi Yesus di sini? Itu Allah Tetapi tentang memanggil anak ia Yesus. berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Di sini Ibrani 1 8 sampai 10 ada anak, ada Allah. Nah, siapa itu yang dua? Siapa itu? Makanya saya jelaskan. Itu Allah memanggil Yesus itulah adalah Allah. Yang kedua ayat 10-nya. Dengar Di dulu. sini ada anak, ada Allah. Siapa itu?
Makanya dengar saya jelaskan. Itu ayat 1, ayat 8-nya tuh Allah memanggil Yesus tuh Allah. Yang ayat 10-nya Allah memanggil Yesus Tuhan, dan Allah mengatakan bahwa Yesuslah yang meletakkan dasar bumi. Saya nggak begitu nanyanya. Nomor 8 tertulis tetapi tentang anak ia berkata. Anak ini siapa? Yesus sang putra. Yesus. Tahtamu ya Allah, yang Allah ini siapa? Ya Allah itu kepada Yesus. Allah memanggil Yesus. Enggak, saya nggak bilang tujuannya apa. Saya ulang ya. Tetapi tentang anak ia berkata, anak ini Yesus. Oke, dia pegang Yesus. Tahtamu ya Allah ini siapa? Allah, iya putra itu Yesus itu, Bang. Nah, ini ada 2 kok. Gimana kamu ini kok? Ya, Anda salah. Saya ulang lagi. Konteksnya di atas, Tetapi baca dulu, dengerin Bang. baik-baik. Sebelum lihat tengahnya kamu Ini lihat anak ini siapa? Anak ini Yesus. Allah ini siapa? Omongnya pelan-pelan. Apa kamu tanya? Ya. Ini anak kan berkata, ini Yesus betul? Itu Allah yang berkata, Bang. Tetapi tentang anak ia berkata. Ya, tentang anak itu siapa? Sang putra. Oke, anak ini siapa? Putra Yesus Kristus. Yesus, Bang. Allah siapa? Allah itu kan Allah itu. Allah yang memanggil Yesus itu Allah. Ya, Allah dan Yesus ini sama atau beda? Kalau sama, Bang. Nenek kiper lah. Kalau sama. baru satu kata, belum sampai berapa kalimat. Kelar kan? Makanya Anda pelan-pelan bacanya. Kamu bacanya pelan, lihat komanya, Bang. Ini di sini ada anak, ada Allah, sama atau enggak tuh? Sama. Wih, anak sama Allah sama. Loh, kenapa di Allah memanggil Yesus Allah? Kamu nggak lihat tentang ini saling memanggil loh. Ini ada yang memanggil, ada yang dipanggil, betul? Ya, karena satu. Oke. Yang memanggil siapa? Allah. Yang dipanggil? Ya Allah itu juga, Yesus. Kalau memanggil Allah gimana sih? Aduh, botol lah. Gimana cerita kau ini? Memang nggak masuk. Benar-benar dah. Nggak bisa berpikir itu yang maksudnya. Bagaimana cara berpikir kalau Allah memanggil Allah? Coba kamu baca Indonesia kan jelas ya, koma jelas di situ. Coba baca pelan-pelan. Di sini yang memanggil siapa? Allah. Yang dipanggil? Allah juga. Ada berapa Allah? 1. Saling memanggil? Ya. Ini mungkin pernah saling memanggil kok cuma 1. Ya betul, karena Anda sendiri nggak paham kan. Ayo udahlah. Ada capek deh. Sekarang kamu ke ayat 10-nya biar kamu mengerti. Makanya jangan comot-comot. Ya baca 10 apalagi. 10 ya. Baca Indra. Baca yang keras. Saya nggak usah, saya baca. Oh ya, dan boleh. pada mulanya ya Tuhan, ya. Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit dalam buatan tanganmu. Siapa itu? Ya. Allah mengatakan Yesus memanggil Yesus Tuhan, dan Allah sendiri mengatakan bahwa Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Enggak, yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yesus sang putra tadi. Oke, Yesus yang menciptakan bumi. Ya, bukan, karena Yesus Alfa dan Omega sebelum Abraham jadi. Oke, baik, kita cek. Coba tunjukkan di mana ada data di Bible Yesus yang menciptakan bumi. Ya tadi itu, Bang. Hah? Itu Allah sendiri yang mengatakan hal itu. Allah yang menyatakan Yesus yang menciptakan bumi. Iya, makanya kamu paham konteksnya itu enggak? Ya, baik. Yang menciptakan manusia siapa? Yesus juga. Jadi yang salah. Oke, baik, cukup. Yang menciptakan Maria? Yesus juga. Anaknya Maria siapa? Ya anaknya manusianya, itu jangan lihat jasmaninya, Bang. Saya ulang-ulang dulu ya. Yang menciptakan manusia tadi siapa? Yesus. Yesus. Yang menciptakan Maria? Yesus. Lebih tua mana Maria daripada Yesus? Yesus yang lebih tua lah kalau lihat dari keilahinya. Lebih tua ibu daripada anak. Orang Abraham ya? Oke, lebih tua ibu daripada anak ya. Lebih tua anak daripada ibu. Ketawa dia sendiri. Iya. Dia tertawakan dirinya sendiri. Ya udahlah yang salah-salah kan. Dia tertawakan dirinya sendiri. Iya, karena kalian senang salah-salah, yang kasih tahu yang benar ketawa. Anda yang ngomong loh. Yang menciptakan manusia siapa? Yesus. Ya. Yang menciptakan Maria? Yesus. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Ya Yesus lah, Bang. Oke, jadi anak lebih tua daripada ibu? Iya betul. Iya betul, tepuk tangan. Selesai.
Mantap sudah selesai. Mantap Final, sudah. Final. Oke lah. Udah selesai. Sudah selesai bang. Saya nggak mau menghakimi iman anda loh. Iman anda begitu ya, silakan saja bang. Oke. Anak lebih tua daripada ibu. Oke? Ya. Oke. Oke. Tapi yang disusui Maria itu kakaknya Maria apa anaknya Maria? Oh, jangan lihat dari materi bang. Itu nggak jelas. Jasmani itu nggak jelas. Oh, jasmaninya itu nggak jelas. Karena itu bukan diajarkan iman Kristen, bukan itu tipe itu. Oh, jadi anda mengesampingkan Yesus pernah jadi bayi? Sama sekali bang. Oh. Sekarang di surga, kalau gitu kita kesampingkan. Yang mati di salib siapa? Yesus yang mati di salib. Itu anaknya siapa? Anaknya Bunda Maria. Yang menciptakan Maria itu? Ya. Jadi yang menciptakan Maria pernah mati? Ya. Manusia. Buset dah pencipta mati. Ya, nauzubillah min zalik. Nanti Yohanes 10 ayat 17-18 dia berhak berkuasa untuk memberikannya dan berhak untuk mengambilnya kembali. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, itu nyawanya diberikan kepada siapa? Sendiri. Enggak, ya, aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali toh. Ya. Oke, diserahkan kepada siapa? Finalnya untuk mati, endingnya untuk mati dan hidup. Bentar sendiri. dulu, Anda yang bawa data sendiri, Anda yang empu yang aku mau menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Pertanyaannya, nyawa Yesus itu diserahkan kepada siapa? Ya kepada biar semua orang tahu bahwa dia adalah hidup bang, seluruh Iya, umat. nyawanya dititipkan di mana waktu dia mati dikubur? Ada, karena kamu harus jauh dulu karena di Kristen itu Allah itu bukan nama orang, tapi Saya nggak gelar. nanya Makanya itu, jauh-jauh. kan Anda yang bawa data sendiri. Iya betul, karena Aku konteks ini memang menyerahkan, kemana saya tahu. dengerin, aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali, kan gitu? Iya, kan dia Ya mengatakan nyawanya kepada itu siapa? nyawanya itu diserahkan kepada siapa? Ya kepada umatnya, biar semua tahu bahwa dia Oh, adalah nyawanya Allah yang dititipkan, nyawa Tuhan dititipkan kepada makhluk. hidup. Emang manusia bisa dititip nyawanya, titip ke Tadi siapa? kan diserahkan dan diambil lagi. Ya dia memberikannya untuk mengambilnya kembali, berhak. Ya Artinya diberikan itu kepada mempunyai siapa? kuasa. Diberikan kepada siapa? Untuk seluruh orang biar tahu bahwa dia Allah yang hidup. Oke. Jadi waktu dia mati 3 hari, nyawanya ditaruh di mana? Nyawanya tetap kekal. Kenapa dia harus bangkit Ya kan kembali? mati bang. Ya mati kenapa hidup kembali? Ya waktu dia mati 3 hari itu nyawanya disimpan di mana? Ya nyawanya tanyalah kepada Allah Ya yang kan ada yang ngomong tadi nyawanya aku memberikannya dan mengambilnya kembali. Dia memberikan kepada siapa? kepada seluruh umat. Saya jangan double-double gitu. Enggak Silakan Bang Yuma, lanjut lagi gantian lah. Pusing gua. Enggak Iya, mengerti. Aku pusing, cuma mau memang. pastikan tadi. Yang dinetein Maria itu anaknya atau kakaknya? Bagaimana ulang Bang Zuma suaranya yang lurus yang enak agak keras kok lembut ya. Yang dinetein Maria itu anaknya atau kakaknya? Anaknya. Anaknya. Berarti lebih tua Maria dong. Itu makanya saudaraku muslim yang nonton di bawah jangan itu Anda salah karena kamu fokus muslim itu senangnya logika tapi iman Kristen bukan begitu. Ya enggak, jujur-jujur aja. Sebagai manusia nih, sebagai manusia Anda menjawab apa ketika dikatakan tua mana Maria daripada Yesus? Ya, tuannya Yesus. Lebih tua Yesus daripada Maria. Iya. Berarti ketika Yesus itu lahir, Yesus sudah berjenggot. Yesus sudah berkumis, gitu maksudnya. Itu Ketika dia bayi. Makanya Iya, maksudnya ketika dia lahir, ketika Yesus lahir, apakah kumisnya sudah panjang? Udah berkumis dia pada saat lahir, Bang. Keteknya udah berbulu. Dan mungkin rambutnya udah putih pada saat dia keluar dari rahim Maria. Itu kembali ya yang edukasi Bang Juma yang jelas. Justru ini kita mau mengedukasi supaya orang-orang di bawah ini kan tidak iman, sakit masalah jiwa kan? Iman. Jangan kayak Iya. orang sakit jiwa. Kamu yang sakit jiwa. Ini Yang masalah sakit iman. jiwa itu yang mengatakan Kalau saya tanya anak iman, lebih kamu tua mau daripada nggak? ibu. Katanya iman kamu semua paling rocos. Yang Enggak, semua saya kalau dibuka. iman saya jelas Maria melahirkan anaknya manusia, Yesus. boleh. Jelas Karena itu. memang beda orang, beda wilayah. Anda kalau ditanya Maria tua No. mana, Yesus atau dirinya Maria? Orang Yesus adalah Allah itu sendiri. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Yesus Kalau lebih dia ini? ada Kalau Allah itu kemanusiaan, sendiri, saya udah kenapa dia jawab. yang dilahirkan? Saya kan udah dijawab. Kemanusiaannya ya Yesus memang lebih tuaan Bunda Maria. Tapi kalau secara itu? hakikat ya Yesus lebih
Lebih tua lah. Yang mana yang betul? Yesus Yang Alfa dan mana yang Omega, bagaimana Anda betul? bisa membantah itu? Yesus yang lebih tua atau Maria lebih tua? Mana yang Dengar betul? ya, makanya dengar, saya jawab ya. Secara manusia, yes, Yesus paling baru lahir. Lalu secara apa? Secara keilahiannya, Secara Yesus apa kemudian Anda bisa mengatakan bahwa Yesus itu lebih tua? keilahian, karena Yesus yang menciptakan langit dan bumi termasuk Oh, Anda. Yesus menciptakan tubuhnya gitu? Iya. Hah? Iya. Yesus Jangan keluar dari konteks, jangan keluar dari konteks. Yesus Kamu menciptakan tubuhnya, habis itu Yesus masuk ke dalam tubuhnya gitu. Kan apa mustahil bagi Seperti kalomang. bagi mustahil sama Bang Juma. Enggak. Berarti Tuhanmu itu seperti kalomang. Ya terserah Anda, tapi ya kalau bagi Allah tidak ada mustahil bagi Allah. Lah ini kau katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Berarti Tuhanmu bisa menciptakan Tuhan gitu. Tes. Bas, Tuhanmu bisa menciptakan Tuhan. Bang. Malam Pak Hos. Iya, emang dasar diri sendiri mana? Iya, berarti Tuhanmu bisa menciptakan Tuhan. Iya, benar. Jadi kalau misalnya Tuhanmu bisa menciptakan Tuhan, berarti Tuhanmu bisa menciptakan 5 Tuhan, 10 Tuhan, 10 Tuhan. Bisa gitu? Oh enggak, tetap satu. Di seluruh dunia tetap mengaku satu. Tadi katanya Yesus itu Tuhan yang lebih tua daripada mamanya. Yang diciptakan oleh Tuhanmu itu berupa Yesus itu apa? Manusianya. Berarti Yesus yang keluar dari Maria ini bukan Tuhan kan? Tuhan. Mati bijak. Mana yang betul? Makanya tanya kayak orang gila, makanya kamu sendiri ikut gila. Kamu gak jelas. Habis ini Bang Belia, habis ini. Yang mana yang gila ini? Yesus itu Yesus Anda pakai logika. Saya udah bilang bahwa Yesus Allah itu melampaui segala akal manusia. Kenapa Anda sendiri pakai logika berarti gini, Anda ingin menyampaikan bahwa untuk berbicara mengenai konsep ketuhanan Kristen, orang tidak boleh menggunakan akal, logika gitu. Ya bisa, tapi kamu bisa melampaui akalnya Allah itu. Bisa. Berarti kalau ada orang berbicara tanpa landasan akal, itu orang apa namanya? Bukan tanpa landasan, tapi sih ada batasnya, Bang. Loh, kalau landasan akal, jelas Yesus lebih muda daripada ibunya. Itu landasan akal. Pondasinya kamu nggak tahu, kamu hanya lihat atapnya. Kok jadi pondasi apa pula? Pondasi yang mana lagi? Pondasi gereja. Yang saya tanya, Yesus lebih muda daripada Maria, betul atau betul? Saya udah bilang itu kemanusiaannya. Iya, saya berbicara dalam perspektif kemanusiaan, karena Yesus itu bukan hewan, apalagi Tuhan. Yang saya tanya, perspektif kemanusiaan, karena Yesus nyata, bukan kambing, dia manusia. Berarti yang kita bicarakan ini manusia. Nah, lebih tua mana Maria daripada Yesus? Ya Tuhan ibunya lah. Tua ibunya. Berarti Yesus ini makhluk ciptaan Tuhan. Betul? Ya, tadi kan kamu betul. Berarti Kristen keciduk menyembah ciptaan Tuhan. Sekarang saya kasih dalil ya. Itu kan itu ya kesimpulannya itu ya. Jadi kesimpulan saya betul ya. Saudara, tunggu. Kita simpulkan dulu baru pindah ke tempat lain. Sekarang kesimpulannya Tuhan yang sembahanmu itu ciptaan Tuhan, betul? Iya, itu udah final, manusianya benar ya, berarti manusia yang kau sembah itu ciptaan Tuhan, betul? Oke, saya kasih dalil lagi, Anda bisa membantah. Izin Pak Hos, saya menanggapi dulu tadi Bang Zuma bilang kalau Yesus itu Allah dan manusia itu tidak logis. Tidak logisnya di mana Bang Zuma? Karena kita mengenal Yesus Kristus yang adalah sepenuh Allah, sepenuh manusia itu. Tidak logisnya di mana Bang? Coba Bang tunjukkan. Kalau sebuah cincin sepenuhnya emas, apakah pada cincin itu ada karet? Berarti emas Bang. Dari sini Bang Zuma. Tunggu. Dari sini Bang Zuma tidak paham. Sebuah cincin sepenuhnya adalah emas, apakah sebuah cincin itu padanya ada kandungan karet? Jawab.
Nah, analogi yang Bang Zuma kasih itu tidak cocok dengan Yesus Kristus karena kami itulah tandanya bahwa analogi ketuhanan yang Anda usung itu tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, Bang Zuma. Lalu yang Bang Zuma kasih persamaannya itu tidak cocok karena kami mengimani. Bagaimana tidak cocok, saudara? Anda mengatakan Yesus sepenuhnya manusia. Pada saat dia sepenuhnya manusia, apakah ada pada dirinya unsur kambing? Kalau Bang Zuma paham logik itu apa? A tidak mungkin adalah A yang sama dengan definisi yang sama. Nah, ketuhanan Yesus tidak sama dengan ketuhanan kemanusiaan Yesus. Ya justru karena itu, berbeda definisi. Ketika Anda mengatakan Yesus sepenuhnya manusia, apakah pada diri Yesus yang sepenuhnya manusia ini ada kebinatangan? Itu sudah lain lagi, Bang Zuma. Gimana ceritanya manusia satu ini? Dari sini saya menilai bahwa Bang Zuma berarti tidak saya juga menilai Anda berarti dari Anda itu sepenuhnya waras dan sepenuhnya tidak waras. Logika Bang Zuma juga, Bang. Betul ya? Kalian masih. Itu masalah ada pada diri Bang Zuma. Kalau kami orang Kristen masalah ada pada diri Anda. Bagaimana? Coba Anda mendefinisikan dulu. Definisikan sepenuhnya kepenuhan manusia pada diri Yesus itu apa maksudnya? Kalau dia sepenuhnya manusia, apakah pada dirinya ada ketuhanan? Karena kami mengimani begini, Bang Zuma, kemanusiaan Yesus Kristus dan keelahiannya tidak tercampur, tidak terpisahkan. Bagaimana itu? Bagaimana Anda menyatakan secara logika? Bagaimana caranya Anda memberikan penjelasan hal itu? Bang Zuma udah bingung, memang akan bingung. Bukan saya bingung. Saya tepat sekali pada posisi yang Anda uraikan. Anda mengatakan tidak terpisahkan, tapi juga tidak menyatu. Saya nggak bingung itu. Tapi saya minta Anda menguraikan itu dalam skala kemanusiaan kita sebagai makhluk rasio. Coba Anda jelaskan, bagaimana Anda bisa menguraikan sesuatu yang tidak terpisah, tetapi tidak menyatu. Gimana itu? Justru itu, Pak. Justru yang kami imani Tuhan itu seperti itu. Bagaimana? Kalau Bang analogi dengan kita manusia tidak sama. Kita manusia tidak sama dengan Tuhan, Pak. Apa bedanya? Sekarang gini, apa bedanya? Mohon maaf nih, apa bedanya ketika saudara mengatakan, sabar dulu. Apa bedanya? Apakah Bang Zuma mau menyamakan diri Bang Zuma sendiri dengan Tuhannya Bang Zuma? Apa bedanya kalau ada orang dengar dulu? Bagus kan kalau kita saling mendengarkan dan menanggapi. Apa bedanya kalau saudara mengatakan bom itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan? Apa bedanya? Coba Anda bedakan dengan Yesus. Menyamakan itu dengan ciptaan, Pak. Tadi saya bilang. Coba Anda bedakan, saudara. Coba Anda bedakan antara pernyataan saya, bom itu. Kalau saya pinjam konsep Anda tadi, bom itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Apa bedanya? Saya jawab. Ya, kalau manusianya itu kelihatan, kalau tidak bisa, kenapa nggak bisa? Apa bedanya? Apa bedanya? Coba Anda bantah saya. Saya mengatakan bom itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhannya Kristen. Apa bedanya? Coba. Bedanya di mana? Makanya bedanya kalau manusia kan kelihatan. Kalau jangan manusia, bom. Yesus manusia. Bom manusia. Bedanya di mana? Bang Ruf, saya dulu Pak ya, saya dulu biar saya menanggapi. Bang Zuma katanya mau berbicara logik. Ini saya dari tadi Bang Zuma bertanya terus. Saya mau bertanya sedikit kepada Bang Zuma. Jadi Anda sudah nyerah nih ceritanya. Pertanyaan saya begini, Bang. Pertanyaan saya begini, Bang. Apa namanya? Apakah di dalam versi menurut Bang Zuma, apakah di dalam Alkitab orang Kristen masih ada sebagian ayat yang Bang Zuma meyakini bahwa itu adalah firman Tuhan? Ini melebar sih ya. Tidak ada, sama sekali nggak ada firman Tuhan di Bible Anda itu nggak ada firman Tuhan. Nggak ada. Berarti percuma Bang Zuma ngomong banyak dinonton oleh ribuan orang, percuma Bang. Kenapa bisa? Karena iman bukan beriman. Bukan begitu. Anda datang membawa Bible Anda dengan mengatakan ini firman Tuhan. Tapi saya mengatakan tidak, itu bukan firman Tuhan. Saya buktikan dengan kitab Anda sendiri. Ketika Anda datang membawa kepada saya sebuah emas misalnya nih, Anda mengatakan ini adalah emas Bang Zuma. Tapi saya lihat emas itu bukan emas asli, palsu. Cara saya membuktikan bahwa yang Anda katakan emas asli itu adalah dengan mengurai isi daripada apa yang dikandung oleh apa yang Anda sangkakan emas. Begitulah Yesus. Anda mengatakan dia Tuhan. Tapi faktanya Anda membantah sendiri apa yang Anda barusan katakan. Yesus itu adalah Tuhan. Oke, tapi Anda bantah. Tapi dia juga adalah sepenuhnya manusia. Berarti Anda membantah diri Anda sendiri. Inilah yang disebut apa? Inilah yang disebut tagut.
kecuali begini Bang Juma. Alladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Ini yang sedang Anda perjuangkan. Anda mengatakan Yesus itu sepenuhnya manusia. Itu kan itu ucapan Anda kan? Tapi Anda bantah kembali dan Yesus itu sepenuhnya Tuhan. Anda yang membantah diri Anda. Kan tidak ada masalah, Pak. Itu Kalau masalah bagi saya, Anda. Nah, kalau kita orang Islam nih, Allah satu-satunya Tuhan. Begitu yang lain bukan Tuhan. Kenapa? Karena cuma satu Tuhan. Yang Anda Allah pun tidak bukan mengimani makhluk. satu ayat di dalamnya. Yang lain makhluk. Nah, kalau Anda beda. Yesus itu manusia. Kamu tapi Yesus itu juga adalah Tuhan. Nah, ini orang apa nih yang punya prinsip kayak begitu? Ditanya, Dek, apa Dek? Ini apa? Ini sepatu, Bang. Tapi ini juga adalah motor. Itu orang apa biasanya yang ditanya kayak gitu, Bang? Orang gila. Nah, orang gila. Sadar kalian? Sadar? Enggak? Enggak sadar. Jadi begini, Bang. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasrun. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Coba ya, ada anak kecil ditanya, ini apa nak? Ini pisang. Ah, bukan. Ini mangga. Anak kecil marah. Mana ada ini mangga? Ini pisang. Ini mangga. Pisang. Mangga. Nah, itu anak kecil tuh akan ngotot pada kebenaran. Tapi kalau orang gila, ini pisang. Iya. Ini mangga. Iya. Ini sepatu. Iya. Ini kulkas. Iya. Itu orang gila. Sama seperti Anda. Ketika Anda saya tunjuk, ini apa? Yesus, Bang. Ini Tuhan. Iya. Dia juga Tuhan. Gila. Gitu, Bang. Gimana? Bang. Iya, silakan. Atau kalau bukan Bang Zuma, ada teman-teman Muslim di sini yang masih mengimani minimal satu ayat saja di dalam Alkitab yang adalah firman Kembali Tuhan. aja ke Yesus Tuhan atau bukan, kembali ke situ aja Bang, jangan diputar-putar. Sabar dulu Pak, saya pengen tahu nih. Karena dari tadi kan orang-orang Kristen yang di sini ditanya terus, kami nanya satu saja tidak boleh, gimana sih? Kan tadi saya juga ditanya. Anda bertanya, saya jawab. Begini. Silakan. Apakah teman-teman di sini masih mengimani minimal satu ayat dalam Alkitab yang dianggap sebagai firman Tuhan? Sudah diwakili oleh Bang Juma, jangan tanya semua. Enggak ada firman Tuhan di Bibel. Di dalam Perjanjian Quran Lama sampai Perjanjian Baru enggak ada firman Tuhan. Adalah Taurat, Zabur, Injil itu, Pak. Coba. Enggak ada, Bang, enggak ada. Berarti Taurat, Zabur, Injil itu sudah tidak ada lagi, sudah hilang. Gimana? Berarti Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu memang betul-betul sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Taurat, Injil itu bukan yang disebut ya, bukan kitabmu itu yang dimaksud. Ya, enggak, saya tidak bilang begitu. Saya bertanya, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut Quran itu memang sama sekali tidak ada lagi satu ayat atau gimana? Tidak dikatakan sebagai ada lagi dan tidak ada lagi. Tidak. Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil? Jadi seibarat kemudian ada sewadah atau sebaskom air atau seember air yang bersih, kemudian dicampurkan kemudian ke dalamnya air solokan atau air got, ya, maka tidak bisa lagi disebut sebagai air bersih karena sudah bercampur dengan kotoran, air najis. Seperti itulah kitab-kitab terdahulu, apalagi Bible. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana diskusi menarik antara Ustaz Juma dan kawan-kawan, dan Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan pernyataan apologet Kristen Indonesia, di mana apologet menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi Ustaz Juma dan kawan-kawan mereka tidak terima dengan hal itu. Ya wajar saja, itu pemahaman mereka, itu pengajaran Ustaz Juma dan kawan-kawan. Itu juga yang ditulis di dalam Al-Quran. Tetapi dalam kekristenan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itu tidak boleh digantikan oleh siapapun. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itulah yang dikatakan oleh kitab suci atau Alkitab. Ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itulah sebabnya Yesus datang sebagai manusia yang kudus dan suci dan dia tidak berdosa. Maka dari itu percayalah kepada Yesus, engkau akan selamat, dan kalau tidak percaya Yesus engkau akan binasa. Hidup ini pilihan kawan. Ya, Ustaz Juma dan kawan-kawan, hidup ini pilihan. Ya, mau percaya Yesus, mau menganggap dia nabi atau apa, itu terserah Anda. Tapi itulah kitab Alkitab mengajarkan. Ya,
Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, bersandarlah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat. Ya, karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tetapi hanya melalui anugerah dari Tuhan Yesus. Ya, itulah yang menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Ya, itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye bye.